manusia istimewa dan pilihan selain nabi dan rasul. Di luar para nabi dan rasul, ada orang-orang yang Allah pilih sebagai hambanya yang istimewa. Di luar para nabi dan rasul, ada orang-orang yang Allah pilih sebagai hambanya yang istimewa. Di antara bentuk keistimewaan itu ialah penyebutan namanya di dalam Al-Quran. Misalnya, ibunda Nabi Isa alaihi salam, yakni Maryam binti Imran alaihi salam. Allah Ta'ala secara khusus menamakan sebuah surah di dalam kitabnya dengan nama perempuan tersebut. Tidak hanya itu, dialah wanita yang terpilih untuk melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Rasul tersebut lahir tanpa ayah, melainkan melalui tiupan ruh Allah Azza wa Jalla yang Maha Suci. Dalam surah At-Tahrim ayat 12, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Selain Maryam, ada pula hamba Allah yang termasuk istimewa. Dialah Luqman Al-Hakim. Nama lelaki saleh ini Allah pilih menjadi nama sebuah surah dalam Al-Quran. Sosok yang bijaksana itu dikenal karena nasihat-nasihatnya yang penuh hikmah. Al-Quran merekam sebagian dari berbagai petuah Luqman untuk anaknya. Di antaranya ialah, wa iskola Luqmanu libnihi wa huwa yaizu, ya bunaya la tusyrik billah. Inasi syirika la zulmun azhim. Arti dari surah Luqman ayat 13 itu ialah, dan ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada pula yang istimewa dalam hal ini. Sebut saja Abu Bakar As-Siddiq. Dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahanda Ummul Mukminin Aisyah itu berkesan khusus. Beliau menggelarinya As-Siddiq karena sahabatnya itu selalu membenarkan apa-apa yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, Abu Bakarlah yang terpilih untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, Abu Bakarlah yang terpilih untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesaat sebelum berangkat, sosok yang kemudian menjadi khalifah pertama itu bertanya kepada beliau, Suhbahyan, ya Rasulullah, apakah diriku yang akan menemanimu dalam hijrah, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ya. Dengan keistimewaan ini, Abu Bakar sangat bahagia. Di dalam gua Saur,
Ia berusaha melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai peristiwa itu, turunlah wahyu yakni Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40. Awis ahrajahul lazina kafaru saniyasnaini ishuma fil ga'ari. Artinya, ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia satu dari dua orang yang berada dalam gua. Keteladanan Abu Bakar tercermin dalam hadis berikut. Suatu hari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat, akan lebih berat keimanan Abu Bakar." Tokoh lainnya ialah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Tatkala turun Al-Quran Surah Al-Bayyinah, dirinya menjadi yang paling bersukacita. Bagaimana tidak? Dengan datangnya wahyu Allah Ta'ala itu, ia mendapatkan keistimewaan khusus. Ubay memang seorang sahabat yang ahli membaca Al-Quran. Ia pun dipercaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuliskan wahyu. Malaikat Jibril alaihi salam yang membawa surah Al-Bayyinah itu kemudian menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang malaikat menjelaskan, Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar membacakan surah itu kepada Ubay. Tak lama setelah itu, beliau langsung menemui Ubay dan membacakan surah tersebut kepadanya. Ubay sangat bahagia, sampai-sampai meneteskan air mata. Semoga kita termasuk mereka. Amin.